Oke, terima kasih Bang. Sudah diperkenankan untuk berkunjung ke sini. Tapi kebetulan ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sesuai yang pernah saya sampaikan ke Anda. Artinya kan gini, dalam kondisi sekarang ini, Bangkalan ini menjadi perhatian masyarakat umum, khususnya di masyarakat Kabupaten Bangkalan. Bagaimana perubahan? Nah, artinya Anda selama dari Januari sampai hari ini memegang tampuk komando di Kabupaten Bangkalan menjadi PLT Bupati yang awalnya Bupati, Wakil Bupati. Wakil Bupati itu orang banyak paham lah sampai jauh makan, tapi menjadi PLT ini menjadi tanggung jawab. Tidak ada wakil, tapi wakil merangkap jadi PLT Bupati. Pertanyaan saya di pertama gini, tugas apa atau pekerjaan apa yang ditinggalkan oleh Abdul Latif yang sekarang menjadi ada di pundak Anda? Ya, terima kasih Abang. Jadi sejak awal Desember ketika ada masalah dengan beliau, kami selaku wakil menerima tugas baik dari Ibu Gubernur maupun dari Menteri Dalam Negeri untuk melanjutkan pemerintahan di Bangkalan. Dan tentu saja kami sesuai dengan program-program kerja yang telah disusun, kami berupaya untuk menyelesaikan satu persatu program kerja yang menjadi tugas-tugas daripada seorang bupati. Nah, kami selaku pelaksana tugas, ya karena otomatis menjadi tanggung jawab kami untuk menyelesaikan tugas-tugas itu. Kira-kira apa aja ada tugas yang belum selesai di semasa Bupati Abdul Latif, kemudian karena ada masalah ini, ada kasus hukum yang menjerat Abdul Latif, menjadi ditanggung jawab Anda. Kira-kira apa yang lebih ini di masyarakat? Sesungguhnya tugas itu sudah rutinitas ya. Tetapi ada tugas tambahan tahun 2023 itu yang sejatinya telah digagas oleh Pak Bupati, yakni pengalihan anggaran 57 miliar milik DPRD atau anggota DPRD, pokok-pokok pikiran itu untuk diwujudkan berupa jalan. Oh, itu memang sudah ada. Itu sejak beliau 57 APBD, miliar. 57 miliar pada saat penetapan APBD 2023. Itu diambil dari dana pokir. Dan dana pokir anggota dewan. Nah, itulah yang harus kami kawal. Ada beberapa yang minta dirobek, kami tetap berpendirian karena di samping sudah keputusan politik ini dari antara Bupati dengan DPRD pada akhir tahun itu, maka kami juga harus mengamankan ini. Dan ini sebagian jalan sudah dalam proses berjalan. Oke. Untuk APBD Kabupaten Bangkalan, informasi yang saya dapat kurang lebih APBD 2023 2,3 triliun. 60 miliar digunakan untuk infrastruktur, lalu sisanya untuk dinas kesehatan dan dinas pendidikan. Nah, pertanyaan sekarang ini, banyak sorotan di masyarakat, banyak keluhan-keluhan yang masuk ke kami dari masyarakat Kabupaten Bangkalan. Yang pertama itu terkait dengan infrastruktur jalan-jalan di Kabupaten Bangkalan yang boleh rusak, yang beberapa waktu lalu saya pernah sampaikan ke Anda juga tentang kondisi jalan di Kabupaten Bangkalan. Bahkan ada beberapa ruas jalan yang diperbaiki oleh masyarakat secara swakelola. Nah, pertanyaan saya begini, bagaimana Anda menanggapi ini tentang kondisi jalan-jalan, kerusakan jalan yang ada di Kabupaten Bangkalan yang sudah bertahun-tahun, yang sudah berlangsung sebelum COVID? Itu yang pertama. Yang kedua, lalu bagaimana dengan
dana masyarakat yang dikumpulkan oleh masyarakat secara swakelola untuk memperbaiki jalan tersebut, apakah itu ada inisiatif dari Pemda Bangkalan untuk mengganti itu ke masyarakat atau bagaimana? Jadi ruas jalan yang rusak itu memang masih bukan hanya di perkotaan ya, terutama di pedesaan-pedesaan itu. Maka dari anggaran yang ada tadi 57 itu, sedangkan selebihnya itu hanya 4 titik kalau tidak keliru 4 ruas ya. Oleh karena itu kami akan memaksimalkan itu yang ada itu untuk kepentingan jalan di masyarakat, dan sekarang sedang berlangsung itu lelang daripada jalan-jalan itu. Dan perlu kami informasikan kalau masyarakat yang katanya membangun jalan itu, ini juga kami tidak pernah mendapatkan apa kecuali hanya dikirim fotonya ke kami ya. Ya masyarakat banyak yang itu, apakah seperti apa kami tidak pernah mendapatkan keluhan itu ya, kecuali foto-fotonya aja. Apakah hanya berapa meter mungkin dia diviralkan kami tidak tahu. Tetapi yang jelas kami akan sudah terprogram untuk jalan-jalan itu dikawal oleh DPR-nya sendiri nanti di wilayahnya atau dapilnya dia sendiri, itu yang paling tahu dia. Jadi itu, sedangkan kerusakan itu tidak ada masyarakat minta ganti ke kita, sebab kami kadang-kadang masyarakat ini dana desa ya masyarakat ya, dikatakan diberitakan dana masyarakat, kemungkinan dana desa kan gitu, kami nggak tahu persisnya kalau itu, tapi kami hanya mau mengomentari dana yang ada di PMKB itu sendiri, itu yang nanti akan dimaksimalkan gitu lah. Oke, artinya untuk perbaikan infrastruktur ini sudah mulai dikerjakan bulan ini. Jalan. Sedang jalan. Sedang berjalan, lelang dan lain sebagainya. Nah, oke. Artinya 57 miliar ini tadi atau ada APBD di perubahan untuk tambahan ini? Kan APBD perubahan sudah dibahas belum? Sudah, tapi tidak ada. Tidak ada, oke. Kecuali usulan kami ke provinsi yang belum tahu apakah direspon atau tidak. Apakah ada dana bantuan dari provinsi? Ya itu yang kami usulkan juga, tapi belum ada respon dari sana. Kalau nggak salah, Anda pernah menyampaikan ke saya bahwa ada dana bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Timur, nanti ditambah dana yang 57 miliar ini. Itu baru usulan yang ke Jawa Timur, Bang. Jadi belum ada konkret istilahnya yang disetujui sekian, belum ada. Oke. Nah, sekarang ini kan Anda bilang bahwa pembangunan infrastruktur atau jalan-jalan, kerusakan jalan-jalan di Kabupaten Bangkalan ini sudah mulai jalan, baik lelang. Nah, bagaimana pengawasan terkait dengan proses lelang ini agar tidak timbul lagi masalah baru dan sehingga penggunaan uang rakyat ini memang benar-benar digunakan untuk pembangunan infrastruktur, merubah menjadi Kabupaten Bangkalan menuju perubahan. Ya, terima kasih Bang. Jadi mungkin beberapa waktu yang lalu waktu di sidang majelis hakim yang sudah menuding kami, jangan dilanjutkan Pak PRT. Siap Pak Yang Mulia, kan saya sudah menjawab begitu. Maka di Bangkalan dilelang berjalan normatif, tidak ada satupun saya menitip jalan ini untuk saya, tidak ada. Jadi dibiarkan sesuai dengan aturan. Jadi masyarakat tidak ada kewajiban apapun, tidak ada. Misalkan ke kami, ke siapa, tidak ada. Karena saya harus menyelamatkan wajah Bangkalan itu sendiri dan tentu keselamatan kami sendiri, kan gitu. Itu yang kami lakukan dengan proyek-proyek yang ada di Bangkalan. Sekarang sudah lelang tender bebas. Oke, ada salah satu hal yang menjadi perhatian masyarakat Bangkalan saat ini, yaitu TPA, tempat penampungan akhir, pembuangan akhir kan. Nah, yang sampai hari ini menjadi sorotan. Saya pernah dapat keluhan dari masyarakat, baik telepon, lewat pesan ataupun lewat berbagai macam informasi yang menyampaikan kami bahwa Bangkalan sekarang menjadi kota sampah, dalam tanda kutip menjadi kota sampah karena tidak kunjung tuntas penyelesaiannya. Apa tanggapan Anda? Jadi kalau dikatakan darurat sampah, barangkali awal Agustus itu betul. Karena tempat pembuangan yang selama ini kami
buang ke tempat itu ditolak. Maka ada beberapa hari, kurang lebih 5 hari, memang darurat sampah ketika itu. Tetapi kami. Tapi memang benar jadi darurat sampah di awal Agustus ya. Tetapi dengan kerja keras dan lain sebagainya, kami menemukan tempat pembuangan. Sementara saya tidak bilang akhir ya, karena tempat pembuangan ini juga permintaan masyarakat karena ada cekungan ya, cekungan yang atau jurang lah yang harus diisi supaya tertutup. Itu sama-sama menginginkan. Artinya itu sudah ada kesepakatan antara masyarakat dengan Pemda. Ya di sekitar itu kan. Jadi sementara dulu betul lah Bang, bukan akhir itu. Nah, tempat pembuangan akhir kita ini ada di Desa Bulu yang ditolak oleh masyarakat 4 tahun yang lalu waktu itu. Jadi sudah sepakat di kabupaten, Pak Bupati, semua Forkopimda hadir, besoknya ditolak. Jadi kita dipermalukan waktu itu. Oke. Kemudian beberapa waktu setelah senggang berapa 2 tahun, mulai timbul lagi keinginan untuk memanfaatkan karena itu milik aset daerah tanah itu ya. Kita akan menghidupkan Pak Bupati, waktu itu Pak Bupati sudah berembuk dengan bahkan ada investor yang mau masuk mengelola di situ. Tetapi sekali lagi ketika realisasi sudah mau jalan, masyarakat menolak lagi di sekitar itu. Maka sampai sekarang ditutup. Nah, kami belum punya betul tempat pembuangan akhir itu belum punya yang fix loh ya, yang fix belum. Selain dari yang awal. Iya, yang itu sudah ditutup. Tetapi kami ini masih berupaya. Jadi nanti kalau di 2023 jelas tidak ada anggaran, kurang tahu di 2024 mungkin nanti ada penerimaan apa gitu yang bisa dialokasikan untuk itu TPA itu, tempat pembuangan akhir yang dituntut masyarakat. Sesungguhnya yang paling mungkin untuk urusan sampah ini adalah kesediaan atau kesiapan masyarakat di sekitarnya itu untuk menerima pembuangan sampah dengan segala efeknya nih ya, baunya ya mungkin ini gitu kan gitu. Tetapi kita ke depan ini ingin mengelola sampah secara baik, artinya langsung hari itu habis sehingga menjadi tanah atau kami perlu peralatan itu 50 dengan kami punya satu alat yang sampah masuk keluar jadi berikat. Nah itu yang perlu diperbanyak, cuman sekali lagi kami terkendala anggaran itu. Berarti itu masalahnya ya. Jadi sampah tidak ada. Tapi untuk sementara, untuk pembuangan akhir sementara sudah ada dan bisa teratasi. Tapi untuk pembuangan akhir ya belum. Ya. Masih mencari. Artinya yang benar-benar final masyarakat ini perlu sosialisasi panjang. Kadang-kadang masyarakat itu siap dibuang sampah, tahu-tahu jalan berapa waktu mengeluh kan begitu. Jadi siapa sih yang senang sampah? Nggak usah ngomong orang, saya juga nggak senang kalau dibuang di tempat rumah saya misalkan gitu. Jadi problemnya itu. Oleh karena itu yang membeli lagi itu belum ada, kecuali yang satu yang sudah ditutup atas keinginan masyarakat. Oh iya. Oke, terakhir Pak. Saya dapat kami dapat banyak keluhan dari masyarakat, khususnya guru yang PNS maupun guru yang P3K se-Kabupaten Bangkalan. Data yang ada di kami itu guru se-Kabupaten Bangkalan kurang lebih 1.725. Nah, informasi ke kami, ini masih ada dilakukan penarikan. Penarikan gimana Bang? Nah, artinya setiap guru PNS dan guru P3K yang sertifikasi ini ada, mereka menerima dana sertifikasi per triwulan. Jadi kalau 1 tahun itu 4 kali. Nah, jadi ada penarikan, informasi pengaduan yang masuk ke kami, ada penarikan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang dananya berbeda. Jadi kalau di Kabupaten Bangkalan ini ada 18 kecamatan. Setiap kecamatan itu berbeda-beda nilainya. Kalau di Kecamatan Tanah Merah kurang lebih 125.000 per orang per kepala.
Kalau di Kecamatan Kokop itu antara 150 sampai 200 ribu. Nah, di triwulan kedua di 2023 itu sudah berjalan. Pengaduan yang masuk ke kami ada yang sudah bayar, ada yang belum. Tapi di 2022 itu sudah berjalan lancar. Nah, ada lagi dana atau gaji ke-13 yang diterima sekitar April Mei 2023. Ini juga ada tarikan sebesar 25.000 per kepala. Nah, pertanyaan saya, apakah ini pernah ada keluhan, informasi apapun masuk ke Anda selaku PLT Bupati, atau kalau belum ada, dengan adanya informasi apa yang akan Anda lakukan untuk menertibkan hal-hal ini lagi? Karena mengingat guru SD ini kan salah satu tombak dari pendidikan. Ya, terima kasih informasi itu. Tapi saya belum pernah menerima laporan itu, apalagi uangnya. Jadi kalau memang ada seperti itu, informasi seperti itu, ya mungkin tinggal dikonkretkan siapa oknumnya yang katakanlah yang menarik. Ya, kan ini 2022 jelas terjadi, di 2023 katanya tadi juga ada juga yang masih melakukan itu. Tetapi kepada kami, Bang, tidak ada keluhan dari guru soal itu, pertama. Kedua, tidak ada juga setoran kepada saya. Mohon maaf ya, bukan saya. Ya maaf Bang, saya tidak menyampaikan ada setoran ke Bupati atau ke PLT Bupati. Tapi informasi yang saya dapat, pengaduan langsung dari guru-guru kami mengatakan bahwa ada itu tarikan. Kalau tidak setor ditagih. Nah, dengan adanya informasi ini dan beberapa waktu lalu saya sampaikan juga ke salah satu anggota DPRD Kabupaten Bangkalan untuk memanggil seluruh kepala sekolah atau paling tidak kepala dinas pendidikan Kabupaten Bangkalan untuk menanyakan hal ini. Nah, dengan adanya laporan ini saya sampaikan, apa yang akan Anda lakukan dalam waktu dekat ini? Saya setuju permintaan Abang itu agar DPR memanggil kepala dinas yang bersangkutan. Misalkan adakah itu betul, kemana larinya uangnya, kan itu yang paling penting, kemana larinya uangnya itu. Apakah mereka dengan sukarela mau buat pesta atau apa misalkan ya. Tetapi kalau kepada saya sudah dituding oleh ketua majelis hakim, itu tidak mungkin saya meminta itu ya. Di samping memang tidak ada satu orang pun guru menemui saya juga heran kenapa kalau memang dia mungkin ada rasa takut. Ya, mereka tahu saya tidak pernah marah waktu jadi kepala dinas pendidikan kan, iya Bang. Kan jadi berarti sebelum jadi ini pernah juga jadi kepala dinas pendidikan, saya inspektur pernah kan gitu. Namanya saya kan orang karir ya. Jadi itu Bang yang terjadi di Bangkalan. Jadi barangkali kalau laporan itu memang disangsikan ya, artinya kebenarannya, lebih baik DPRD itu memanggil kepala dinas atau kalau perlu dengan masing-masing kepala sekolah korwil kecamatan itu di masing-masing itu langkah yang sangat bagus ya, karena ada juga yang tapi bukan dari guru, dari orang menyampaikan apa benar Pak masih ada. Pertanyaan saya, apakah tidak Anda lebih baik yang memanggil kepala dinas atau korwil ini daripada dewan? Ya kalau kami itu bisa saja, cuman nggak ada yang ngelapor ke saya kan ya. Tapi kalau sinyalemen dari Abang ini yang memungkinkan untuk itu, bisa juga saya lakukan nanti. Oke, artinya berharap ini tidak lagi terulang, khususnya untuk guru-guru SD sebagai tombak dari pendidikan. Ya, karena kami ini bapak saya juga guru Bang. Jadi saya rasanya juga berpikir jauh kalau ke guru ini. Cuman guru sendiri ya juga, kalau tadi informasi Abang benar 125, 150, apakah mereka sudah dengan tulus ikhlas kok nggak ada yang melapor ya? Apakah takut? Nah, itu kan tadi ada rasa takut. Ada rasa takut. Jadi sehingga tidak berani untuk menyampaikan itu, membuat laporan ini ke PLT Bupati ataupun Bupati. Karena di 2022 itu sudah berjalan 4 kali. Karena per triwulan kan. Ketika terjadi masalah di Bangkalan, mestinya kan kesempatan baik ya untuk melaporkan. Kan nggak semuanya orang berani. Ya.
Kalau itu persoalannya saya bisa maklum, mungkin orang takut kena sanksi dan lain sebagainya oleh kepala sekolahnya atau oleh kepala di kecamatan kan gitu. Kalau itu sih urusannya mereka berarti kan ya, karena kecuali masyarakat juga atau guru itu merasa sangat dirugikan ya. Oke, terakhir Bang, yang terakhir nih, apa tanggapan Anda terkait dengan adanya pansus BUMD di Kabupaten Bangkalan? Ya karena itu sudah pansus sebenarnya, kalau mohon maaf kalau saya pribadi tidak ahli hukum, cuman kalau benar sudah ditangani oleh aparat hukum mestinya tidak perlu lagi pansus itu dibentuk kan ya. Kecuali belum ditangani. Kalau tidak kan sudah ditangani oleh Polres ya, di mana Polres dan juga beberapa waktu yang lalu kejaksaan, ya mestinya DPRD tidak perlu membentuk pansus. Tapi saya tidak ahli hukum, mungkin ada celah hukum lain kami kurang paham. Begitu ya. Iya. Oke, terima kasih banyak Bang. Sama-sama. Demikian wawancara kami dengan PLT Bupati Kabupaten Bangkalan Dr. Andus Mukni. Ini memenuhi permintaan dari masyarakat Kabupaten Bangkalan yang menyampaikan ke redaksi berita korupsi terkait dengan keluhan-keluhan tadi, apa yang kami tanyakan ke PLT Bupati, dan itu sudah disampaikan, dan berharap mudah-mudahan sebelum masa jabatan PLT selesai di tanggal 23 September nanti, semoga Kabupaten Bangkalan ini akan ada perubahan, ada lebih baik, termasuk nanti khususnya infrastruktur, perbaikan di beberapa ruas jalan yang menjadi keluhan masyarakat, termasuk nanti penampungan pembuangan akhir sementara. Nah, ini juga perlu memang perhatian dari masyarakat, kerjasama dari masyarakat, tidak hanya di pemerintah, tapi ada kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat, sehingga untuk tempat pembuangan akhir itu bisa terrealisasi. Demikian, sampai jumpa kembali dengan kami dari tim redaksi berita korupsi. Selamat siang.